Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Halo semuanya. Terima kasih sudah berkunjung ke channel Wayah Horor. Sebelum kita mulai cerita horor yang penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih. Ingat ya, jangan buru-buru klik subscribe. Tapi kalau kalian menikmati kontennya, saya akan sangat senang kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang Muslim, atau jawab salam sesuai keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya. Karena ingat, salam itu doa, dan doa itu adalah kekuatan yang luar biasa. Dengan menjawab salam di kolom komentar, itu seperti kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Dan percayalah, itu lebih berharga daripada sekadar klik tombol subscribe. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Selamat menyimak, namaku Darman. Usia 48 tahun. Pekerjaanku, ya, mungkin sebagian orang akan menghindar kalau tahu penggali makam. Bukan pilihan, hanya takdir. Ayahku dulu penggali makam, dan aku meneruskan, karena siapa lagi? Desa ini namanya Karangjati, bagian dari kabupaten yang tak begitu terkenal di Jawa Tengah. Kecil, tenang, dan sejak pandemi COVID-19, jadi sunyi. Terlalu sunyi. 3 tahun lalu, di balik bukit yang kami sebut Gunung Pandan, pemerintah membangun tempat pemakaman massal bagi korban COVID-19. Awalnya darurat, mayat datang tiap malam, dibungkus plastik, tak ada sanak saudara, tak ada doa. Hanya aku, Pak Carik, dan beberapa petugas puskesmas yang menguburkan mereka. Tak pernah kupikir tanah itu bisa menyimpan begitu banyak luka. Karena meski sekarang lokasi itu sudah ditutup permanen, aku masih sering ke sana. Bersih-bersih, merapikan ilalang, sekadar menenangkan batin. Tapi sejak 2 minggu terakhir, ada sesuatu yang berubah. Pagi itu, sekitar jam 5 subuh, aku ke sana. Kabut masih tebal. Burung belum berkicau. Tapi ada suara, samar. Tolong, tolong, gali aku. Aku berhenti. Tegang. Langkahku otomatis mundur. Dada ini sesak, seperti ditekan dari dalam. Aku menoleh ke sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Hanya gundukan tanah, nisan-nisan sederhana dari kayu, dan suara angin yang menyisir daun. Aku yakin itu bukan mimpi. Karena setiap hari setelah itu, suara itu datang lagi. Selalu subuh, selalu kalimat yang sama. Tolong, tolong, gali aku. Dan seminggu kemudian, suara itu tak cuma aku yang dengar. Pak Dar, jenenge Pak Dar ya? Suara itu dari seorang pemuda kurus yang baru saja pindah ke desa ini. Namanya Ardi, anak magang KKN dari universitas entah di mana. Wajahnya masih segar, tapi sorot matanya sudah terganggu. Kemarin, saya lewat pemakaman atas, jam 5 subuh. Saya dengar suara orang di bawah tanah. Aku cuma menatapnya tanpa berkedip. Diameter. Pak, jenengan juga dengar kan? Besoknya, aku kembali ke sana. Kali ini, aku bawa cangkul, bukan untuk menggali, tapi untuk berjaga-jaga kalau ada yang muncul. Dan saat kabut mulai menipis, suara itu datang lagi, tapi kali ini lebih dekat, lebih jelas. Gali aku, Pak Dar, aku belum dikafani. Langkahku goyah, jari-jariku mati rasa. Karena suara itu menyebut namaku. Dan lebih parahnya, aku tahu mayat siapa yang tak dikafani.
Malam itu aku tak bisa tidur. Bukan karena suara itu, tapi karena kenangan. 3 tahun lalu, ada satu jasad yang kami kebumikan paling malam. Sudah hampir pukul 2 pagi. Peti daruratnya rusak saat dibawa. Plastik pembungkusnya sobek. Tak ada sanak saudara, tak ada nama. Hanya label kecil bertuliskan, pasien 045 pria, 27 tahun, tanpa identitas. Karena panik, karena waktu mendesak, dan karena jasad itu mulai membusuk, kami kuburkan tanpa ritual apapun, bahkan tanpa kafan, hanya kain seadanya. Aku ingat betul, Pak Carik waktu itu bilang, sing penting ditutup darurat iki. Tapi mungkin arwahnya tidak menerima. Keesokan harinya aku ke balai desa, menemui Pak Carik. Sekarang dia sudah tua, sakit-sakitan, dan lebih banyak duduk di beranda rumah dengan selimut tipis menutupi lutut. Pak, jenengan masih ingat jenazah yang kita kubur tengah malam itu? Ia menatap kosong, lalu mengangguk pelan. Yang plastiknya robek, tanyanya. Aku mengangguk. Kowe isih kepikiran soal iku? Kamu masih kepikiran soal itu? Aku diam. Pak Carik lalu bersuara lirih. Aku wes mimpi ketemu cah kuwi dar, nang makam, dheweke nangis. Aku mimpi bertemu anak itu, dar di makam. Dia menangis. Sore itu aku kembali ke rumah dengan pikiran kacau. Sampai akhirnya aku mendapat pesan WhatsApp dari Ardi. Pak Dar, ini video dari teman saya. Dia ambil saat jalan pagi tadi jam 5. Lihat baik-baik. Aku buka. Layar menampilkan gundukan tanah di pemakaman massal. Kabut masih tebal, dan di ujung gundukan samar terlihat gerakan kecil. Tanah seperti berdenyut, lalu muncul tangan, tipis, pucat, keluar dari sela-sela tanah. Aku lempar HP-ku ke lantai, nafasku memburu. Aku tahu daerah itu adalah lokasi persis tempat pasien tanpa nama itu dikuburkan, yang tak dikafani, yang tak didoakan. Malam itu aku duduk di depan rumah dengan cangkul bersandar di lutut. Hanya menatap jalanan sunyi. Dan entah dari mana datangnya, terdengar langkah kecil dari balik gerbang. Tok, tok, tok. Langkah ringan. Seperti langkah orang muda. Aku berdiri perlahan. Jantungku seperti tertahan di tenggorokan. Kubuka pintu gerbang. Kosong. Tapi ada jejak tanah basah di ubin teras rumahku. Pagi-pagi sekali aku menyapu teras. Mata masih berat, tangan gemetar karena semalam tak benar-benar tidur. Tapi yang bikin bulu kuduku berdiri bukan dinginnya udara, melainkan bekas tapak kaki di lantai semen itu masih ada. Tidak seperti jejak lumpur biasa. Jejak ini kecil, kurus, dan hanya ada satu arah. Dari pagar menuju pintu rumahku. Tidak ada jejak kembali. Aku tak berani membangunkan istriku. Anakku sudah pindah ke kota sejak lama. Rumah ini cuma dihuni kami berdua. Tapi pagi itu aku merasa seperti ada satu penghuni tambahan. Siangnya, Ardi datang ke rumah. Wajahnya pucat. Dia duduk di kursi bambu depan teras tanpa diminta. Pak Dar, saya nggak kuat sendiri. Teman saya yang ngerekam video itu, dia mimpi buruk terus tiap malam. Aku mengangguk pelan. Mimpinya apa? Dia lihat pemakaman itu, Pak, dan ada seseorang yang berdiri di atas salah satu gundukan tanah. Terus tubuhnya melayang ke arahnya dan bilang, aku belum dikembalikan. Aku menarik nafas panjang. Dalam hati aku sudah menduga. Mas Ardi, kataku perlahan. Saya rasa kita harus ke sana, tapi bukan jam 5 pagi. Sekarang, siang. Kami pun berangkat.
Jalan setapak menuju bukit pemakaman itu tak pernah serasa sepanjang hari itu. Ilalang tumbuh liar, nisan-nisan banyak yang roboh. Tanah tampak tenang, tapi hawa di sana dingin dan berat. Aku berdiri di hadapan gundukan P045 yang tanpa papan nama. Yang aku ingat dikuburkan paling cepat, paling sembarangan. Ada satu hal yang dulu gak sempat saya lakukan, kataku ke Ardi. Berdoa, aku duduk bersila, lalu membaca surat Yasin dengan suara pelan. Tapi baru sampai ayat ketiga. Tanah di depan kami retak perlahan. Ardi mundur. Wajahnya pucat seperti tanpa darah. Retakan itu melingkar seperti membentuk pola. Dan di tengahnya muncul sepotong kain lusuh berwarna coklat kemerahan seperti bekas darah kering. Apa itu kafan, Pak? Tanya Ardi dengan suara bergetar. Aku menatap kain itu. Bukan, itu baju pasien rumah sakit yang tak sempat kami lepas dulu karena terburu-buru. Dan dari balik kain itu terdengar napas. Napas berat. Padahal tak ada angin, tak ada makhluk hidup lain. Aku bangkit berdiri. Mas Ardi, ujarku tegas. Mulai hari ini, jangan datang ke sini lagi. Apapun yang kamu dengar, yang kamu lihat, abaikan. Ini bukan urusanmu. Tapi saat kami hendak berbalik pulang, suara itu datang lagi. Kali ini lebih dekat, lebih menyeramkan. Dan bukan dari bawah tanah, tapi dari pohon di belakang kami. Kalau bukan kamu yang menggali aku, nanti aku yang gali kamu. Kami berlari. Aku tak peduli lagi pada cangkulku yang tertinggal di pemakaman. Yang kupikirkan cuma satu, jangan menoleh ke belakang. Karena suara itu bukan hanya terdengar. Aku merasa dilihat olehnya, dipantau, dikutuk. Sesampainya di rumah, Ardi langsung muntah di pinggir pagar. Wajahnya pucat pasi. Aku tahu rasa takut yang seperti itu. Bukan takut biasa, tapi takut yang membuat tubuhmu sendiri ingin lari dari tubuhmu. Malamnya, aku bermimpi. Dalam mimpi itu aku kembali ke pemakaman, tapi kali ini tanahnya tak tertutup. Semua liang lahat terbuka. Puluhan jasad berdiri mengelilingiku. Bukan seperti zombie atau hantu. Mereka hanya diam. Matanya kosong. Tapi semuanya menatap ke arah satu lubang. Dan dari dalam lubang itu, perlahan, tanganku sendiri yang keluar. Menggapai ke atas. Seolah tubuhku sudah dikubur hidup-hidup di sana. Aku terbangun dengan napas tersengal dan keringat dingin. Jam menunjukkan pukul 04.59. Dan di luar jendela, tok, 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 ada suara ketukan. 3 kali, pelan, rutin. Subuh itu aku menangis sendirian di kamar. Karena aku mulai sadar, ini bukan soal satu arwah penasaran. Ini soal tanah yang tak pernah diberi kesempatan untuk tenang. Ardi kembali menemuiku 2 hari kemudian. Tapi kali ini bukan hanya dia. Ia membawa 2 temannya, mahasiswa KKN juga. Namanya Dina dan Rahmat. Apa kamu yakin mau ngajak mereka? Tanyaku. Ardi mengangguk. Kami sepakat, Pak. Ini bukan hal yang boleh dibiarkan. Aku menatap mereka satu persatu. Dan dari tatapan mereka, aku tahu. Mereka sudah melihat sesuatu juga. Pak Dar, kata Dina pelan. Kami pasang kamera trap di jalan masuk ke pemakaman. Ia mengeluarkan ponsel, membuka galeri, dan menunjukkan satu cuplikan video pendek. Hitam putih. Suasana malam. Tak ada yang aneh. Sampai menit ke 03.54. Tiba-tiba, sebuah bayangan putih berjalan pelan dari kiri ke tengah frame. Tapi anehnya, tidak ada bentuk wajah.
Bayangan itu hanya berdiri di depan kamera, lalu menghilang begitu saja. Video ini direkam jam 5 pagi, jelas Rahmat. Dan ini yang aneh, tambahnya sambil memperbesar frame. Bayangannya pakai baju rumah sakit dan lencana nama P045. Aku menghela nafas, berat. Kalau memang kalian sudah sejauh ini, kita harus bersihkan tempat itu. Bukan dengan menggali, tapi dengan doa dan perizinan. Tapi sebelum rencana itu disusun, seorang warga desa datang pagi-pagi ke rumahku. Namanya Pak Suroto, penjaga warung dekat jalan masuk ke area makam. Wajahnya panik, tubuhnya gemetar. Ia berseru dengan suara tercekat, "Pak Dar, tolong ke warung saya. Ada orang yang keluar dari dalam tanah, duduk diam di depan warung saya, dan mukanya kayak nggak utuh." Aku, Ardi, Dina, dan Rahmat bergegas menuju warung milik Pak Suroto yang terletak tepat di pertigaan jalan menuju area makam. Langit pagi masih pucat, embun belum mengering. Suasana warung sepi. Tapi Pak Suroto gemetaran di depan pintunya, menunjuk ke arah kursi bambu di pojok. Tadi dia duduk di situ, Pak Dar, bungkuk. Tangannya kayak bekas luka bakar, tapi mukanya, ia terdiam. Kayak daging yang setengah meleleh. Kursinya masih basah, ada bekas tanah liat di ubin, tapi tak ada siapa-siapa sekarang. "Bapak yakin itu orang?" tanya Dina pelan. Waktu saya samperin, dia noleh. "Terus hilang, Bu. Hilang kayak asap." Kami terdiam. Tak satu pun dari kami berani bersuara. Tapi suasana yang kami rasakan sama. Tekanan. Tekanan dari arah bukit. Tekanan dari sesuatu yang mengingat. Mengingat bahwa kami pernah mempercepat kematian seseorang, atau paling tidak mempercepat penghapusannya dari dunia. Aku menatap ke arah bekas kursi itu. Kalau dia bisa keluar sejauh ini, berarti batasnya sudah rusak. Kami memutuskan menyisir kembali jalur menuju makam, tapi kali ini lebih teliti. Dan benar saja, di sela pohon bambu, kami menemukan bekas ritual kecil, lingkaran abu, sisa dupa, dan kain kafan yang sudah menghitam tergulung rapi. "Ini bukan dari jasad korban COVID ya, Pak?" tanya Rahmat. Aku mengangguk pelan. "Bukan. Ini kayak semacam pancingan, sesajen untuk bangkitin mereka." Ardi mendesis pelan. "Berarti ada yang sengaja bangkitkan arwah-arwah itu." Saat itulah Dina mengangkat sesuatu dari semak botol kecil berisi cairan bening. Ada tulisan di labelnya, "Air tanah 045. Mataku membelalak. 045. Lagi-lagi angka itu, nomor pasien. Dan ini bukan kebetulan. Kalau ini jatuh ke tangan yang salah, ucapku perlahan. Ini bisa jadi media pemanggilan, media kendali." Rahmat menimpali. "Pak Dar, kita harus lapor polisi." Aku menatapnya. Kalau kita bawa ini ke polisi tanpa bukti kuat, mereka cuma akan bilang kita halu. Sore itu kami bubar dengan perasaan tidak tenang, tapi aku tahu malam nanti pasti ada yang datang lagi. Dan benar. Tepat pukul 11.07 dini hari, telepon rumahku berdering keras. Suara di seberangnya adalah Pak Suroto. Terdengar panik, hampir tak bisa bicara jelas. "Pak Dar, warung saya rusak semua. Semua gelas pecah sendiri. Dan orang itu balik lagi. Tapi kali ini dia nggak cuma duduk. Dia berdiri di depan pintu dan bilang, 'Gali aku sekarang.
atau kau yang akan masuk ke liang itu. Pagi itu kabar cepat menyebar ke seluruh desa. Warung Pak Suroto tutup mendadak. Gelas dan botol pecah berserakan. Rak kayu ambruk. Tapi yang paling bikin geger, Pak Suroto ditemukan pingsan di depan warung dengan tanah kuburan di kedua tangannya. Aku datang paling pagi bersama Ardi dan Dina. Tangannya dingin, nadinya lemah. Tapi yang bikin aku tercekat, di lengannya ada goresan memanjang seperti cakaran. Dan di lehernya tercetak samar-samar tulisan 045. Pak Dar, bisik Dina, dia kayak ditandai. Aku mengangguk pelan. Iya, dan kalau kita nggak segera lakukan sesuatu, warga lain bisa menyusul. Kami kembali ke rumahku. Di sana, Rahmat sudah menunggu, membawa hasil pencarian data dari universitas. Ini, saya coba lacak angka 045. Pasien COVID anonim itu ternyata sempat dirawat di RS daerah ini selama 3 hari. Tapi ada satu catatan aneh. Rahmat membuka laptop. Di hari terakhir sebelum meninggal, pasien itu katanya sempat bangun sendiri dan menulis kalimat di dinding ruang isolasi. Tolong jangan buang aku begitu saja. Aku masih punya nama. Aku memejamkan mata. Ya Tuhan, kami benar-benar telah menguburkan seseorang yang tidak ikhlas meninggal. Yang masih ingin diakui, disapa, dipanggil, bukan sekadar angka. Dia bukan sekadar arwah penasaran, kataku pelan. Dia dendam. Bukan cuma ke kami yang menguburkannya, tapi ke dunia yang melupakan keberadaannya. Sore itu kami berkumpul. 4 orang, 1 tujuan, mengakhiri gangguan ini. Ardi mengusulkan mendatangkan ustaz untuk doa dan pembersihan lokasi. Tapi saat aku menelpon satu persatu tokoh agama desa, tak satu pun bersedia. Saya mimpi buruk 3 malam Pak Dar, ujar salah satu dari mereka. Dalam mimpi saya, jasad-jasad itu berbaris dan menghadap kiblat, tapi tak satu pun punya wajah. Malamnya, tepat pukul 03.00 dini hari, rumahku digedor keras. Des, des, des. Aku bangun dan langsung membuka pintu. Tak ada siapa-siapa. Tapi di depan rumah, 3 pasang sandal tergeletak rapi. Sandal model rumah sakit. Warna biru kusam, basah. Masih ada tanah menempel di solnya. Aku mundur perlahan. Jantungku berpacu. Dan dari lorong rumah belakang, terdengar suara air menetes. Saat aku ke sana, aku lihat keran air mati, tapi ember penuh. Penuh air, bukan penuh tanah basah. Dan dari dalamnya muncul jari, pucat, diameter menghadap ke atas. Aku mundur. Ember itu jatuh terguling, tanahnya tumpah ke lantai. Tapi tangan itu masih di sana, seperti tak terpengaruh gravitasi. Menggantung setengah keluar dari dalam ketiadaan. Aku terpaku, mataku tak berkedip. Karena dari balik jari-jari yang kurus itu, muncul suara. Suara yang sangat pelan, serak, nyaris tak terdengar. Satu-satunya yang kau kubur hidup-hidup adalah namaku sendiri. Tiba-tiba, lampu rumah mati. Seketika, gelap total. Aku tak tahu apa yang terjadi beberapa menit setelah itu. Yang ku tahu hanya satu. Aku bangun di ruang tamu, tanpa sadar bagaimana bisa sampai sana. Ember sudah kosong, tapi lantai rumahku penuh jejak tanah dan tulisan aneh di dinding. Tulisan itu tak seperti darah, tapi warnanya pekat, coklat kehitaman,
Dan pesannya, aku ingin dikembalikan. Pagi harinya, aku memanggil Ardi, Dina, dan Rahmat ke rumah. Mereka kaget saat melihat kondisiku. Wajahku pucat, mata cekung, tubuh gemetar. Pak Dar, kita nggak bisa tunggu lebih lama, ucap Ardi. Kalau ustadz atau tokoh agama nggak bisa bantu, kita harus lakukan cara lain. Cara apa? Tanyaku. Rahmat membuka tasnya, mengeluarkan satu buku tebal tua. Ini literatur dari skripsi dosen saya, tentang ritual tolak bala untuk makam tanpa nama, khas desa-desa pedalaman di Jawa. Dina menimpali, kita bisa lakukan malam Jumat ini. Kita butuh 4 orang, dan kita harus melakukannya di atas kuburannya langsung. Aku mengangguk, tapi dalam hati ada sesuatu yang berat. Kalian semua masih muda, kataku. Kalian bisa memilih untuk tidak ikut. Ini bukan tugas kalian. Tapi Ardi menjawab tanpa ragu. Justru karena kami bukan siapa-siapa, kami tahu rasanya kalau sampai mati pun nggak dianggap ada. Malam Jumat pun tiba. Kami berkumpul di makam massal itu. Lampu Petromax dinyalakan. Rahmat membaca petunjuk ritual dengan pelan. Kami harus mengitari kuburan P045 sebanyak 7 kali, sambil membakar dupa dan meletakkan 3 helai rambut dari masing-masing peserta ke dalam tanah sebagai simbol pengakuan. Angin berhembus kencang, langit tanpa bintang. Kami mulai melangkah, 1 putaran, 2, 3, dan saat masuk putaran kelima, tanah kuburan P045 mulai bergetar. Dina jatuh terduduk, Petromax padam. Gelap menelan kami. Lalu suara itu muncul lagi, kali ini lebih dalam, lebih dingin, lebih langsung ke telinga kami masing-masing. Bukan ini yang kuminta. Aku tak butuh rambut kalian. Aku butuh tubuh kalian sebagai ganti. Begitu suara itu selesai terdengar, tanah kuburan P045 membelah perlahan, seperti ada sesuatu yang menekan dari bawah. Aku menarik Ardi dan Rahmat menjauh, tapi Dina, dia tak bisa bangun. Matanya terbuka lebar, tapi sorotnya kosong. Tubuhnya gemetar hebat, bibirnya bergetar seperti mencoba bicara, namun yang keluar justru suara dari dalam dada, berat dan dalam. Kalian pikir, aku hanya ingin dikenang, aku ingin kembali, aku ingin tubuh. Dan kalian punya tubuh itu. Rahmat berteriak, dia kerasukan, Pak, Dina kerasukan. Aku memejamkan mata dan mulai membaca ayat kursi. Suaraku bergetar, nafasku pendek. Karena suara dari mulut Dina ikut membaca bersamaan, namun bukan menyambung. Tapi menirukan dalam nada mengejek. Allahu, la ilaha illallah. Dari berusaha menahan tubuh Dina yang mulai memberontak. Tangannya mencakar tanah, merobek-robek rumput dan ilalang sekitarnya. Pak Dar, kita harus hentikan ritualnya. Tidak, aku membentak. Kalau kita berhenti sekarang, kita nggak akan pulang malam ini. Bukan cuma kita yang akan ditagih. 1 desa bisa jadi tumbalnya. Rahmat menggertakkan gigi. Ia berlari ke tasnya, mengambil air dari kendi kecil. Air tanah asli dari lokasi pemakaman yang belum digunakan. Ia menyiramkan air itu ke tanah di tengah lingkaran. Dan untuk sesaat, suara dari mulut Dina berhenti. Tubuhnya roboh, tak sadarkan diri. Kami membopong Dina turun dari bukit malam itu. Nafasnya masih ada, tapi tubuhnya lemas. Aku sendiri bisa merasakan, ini belum selesai. Malam itu,
Aku memandikan wajahku dengan air garam, membakar kemenyan, dan tidur sambil menyetel surah Yasin. Tapi tak ada yang benar-benar bisa menahan mimpi. Dalam tidurku, aku berdiri di tengah pemakaman massal itu. Tapi kali ini semua nisan hilang. Yang tersisa hanyalah satu lubang menganga, dalam dan gelap. Dan dari dalam lubang itu, muncul jasad berbaju rumah sakit, wajah setengah meleleh, tangan menggenggam papan kayu kecil. Di papan itu tertulis, "Jangan pernah tutup kuburan ini." Keesokan harinya, kabar buruk datang. Pak Suroto meninggal. Jantungnya berhenti dini hari tadi, sekitar jam 03.57. Tepat saat waktu yang sama arwah itu sering muncul. Dan lebih mengejutkan, di dada jenazahnya terukir samar angka 046. Angka itu lanjutan dari 045. Aku tahu ini bukan hanya tentang satu arwah. Kuburan itu sudah menjadi perjanjian. Dan kami telah membuka pintu yang tak bisa ditutup lagi. Pagi itu, suasana di desa Karangjati seperti berkabung total. Kematian Pak Suroto mengguncang semua orang. Ia dikenal ramah, suka senyum, dan tak pernah bicara kasar. Namun jasadnya ditemukan dalam posisi telentang, tangan terkepal ke dada, dan wajah tersenyum. Tapi bukan senyum damai, melainkan senyum yang dipaksa. Lebih mengerikan lagi, di bawah tubuhnya ada tanah basah, persis seperti tanah pemakaman. Padahal rumahnya berlantai keramik. Tak ada retakan, tak ada bekas bocor. Dan angka 046 itu diteliti lebih lanjut, bukan goresan, bukan luka, tapi seperti cap dari dalam kulit. "Jadi kita semua akan dicap?" tanya Ardi dengan suara rendah. Aku menatap mereka bertiga, Ardi, Rahmat, dan Dina, yang masih lemah tapi memaksa ikut berkumpul di rumahku. Kuburan itu bukan cuma tempat arwah, itu tempat energi dendam. Kalau angka 046 muncul, berarti satu demi satu kita akan masuk daftar. Rahmat membuka catatannya. Ini seperti pola. 045, si korban tak dikenal. 046, Pak Suroto. 047, siapa selanjutnya? Kami terdiam, hening. Dan seperti menjawab langsung pertanyaan itu, pintu rumahku diketuk pelan. Tok, tok. Bukan jam 3 pagi, bukan waktu subuh, tapi siang bolong. Aku berjalan ke depan, perlahan, tangan gemetar. Ku buka pintu, dan di sana berdiri Bu Murni, tetangga sebelah. Wajahnya pucat. Di tangannya selembar foto kusam. "Pak Dar," katanya pelan. Saya mau tanya ini. Siapa ya?" Aku lihat fotonya. Seseorang dengan baju rumah sakit. Wajahnya kabur. Tapi yang bikin aku tercekat, tertulis angka 047 di pojoknya. "Dari mana ibu dapat ini?" tanyaku cepat. "Ditempel di pintu rumah saya. Semalam. Pas saya bangun, fotonya sudah di sana. Tanpa nama, tanpa suara." Kami langsung menuju rumah Bu Murni. Dan benar, di bawah keset depan pintunya tertulis samar dengan tanah. "Giliranmu sudah dekat." Malam itu aku menyiapkan doa-doa. Tapi jujur, aku tak tahu harus mulai dari mana. Semakin kami lawan, semakin kuat dia menyerang. Karena ini bukan soal melawan satu hantu. Ini soal menebus ritual yang tak pernah dituntaskan. Dan ketika jam menunjukkan pukul 03.59, HP Rahmat berdering. Suaranya gemetar saat membaca isi pesannya.
046 sudah selesai. 047 masih bersih. 048 belum sadar dia berikutnya. Setelah pesan misterius itu, kami benar-benar sadar. Angka-angka itu bukan sekadar urutan kematian. Mereka adalah tiket masuk ke liang yang belum selesai. Dan angka 047, kami temukan jawabannya esok paginya. Bu Murni hilang. Pagi-pagi anaknya, Dimas, datang ke rumahku sambil menangis. Pak Dar, ibu saya nggak ada. Pintu kebuka, tapi semua barang di dalam rumah masih utuh. Kami menyisir area sekitar, dan saat sampai di pos ronda desa, jantungku hampir berhenti berdetak. Di dinding pos, terpaku foto Bu Murni. Wajahnya terlihat normal, tapi matanya seolah hitam pekat. Di bawah foto itu tertulis, 047 sudah diambil. Dan di bawahnya lagi, 048 menunggu dengan tenang. Rahmat panik. Ia mulai mengacak-acak rambutnya. Siapa 048, Pak? Siapa yang dimaksud? Kami kembali ke rumah. Rahmat membuka semua file yang ia simpan. Artikel, catatan, dokumen rumah sakit, laporan penguburan. Sampai akhirnya kami menemukan file lama yang dulu terabaikan. Pasien COVID nomor 045. Awalnya bukan tanpa nama, tapi dihapus dari sistem karena kesalahan input identitas. Namanya Dimas Rianto, umur 27 tahun. Alamat tidak lengkap. Keluarga tidak ditemukan. Aku menatap Rahmat, lalu Ardi. Kemudian Dina. Perlahan matanya membelalak. Ia membuka ponsel mencari kontak. Lalu menunjukkan ke kami nama lengkap anak Bu Murni, Dimas Rianto. Ya Tuhan, itu anaknya sendiri? Ardi tergagap. Maksudnya anaknya yang dikubur, tapi sekarang dia masih hidup? Aku merinding. Tunggu, kalau pasien 045 bernama Dimas Rianto, dan anak Bu Murni juga Dimas Rianto, berarti dia bukan anaknya, potong Dina. Atau yang meninggal dulu bukan Dimas yang asli. Malam itu kami menemui Dimas. Dan saat kami ceritakan semuanya, dia tertawa. Tawa kecil. Lalu berubah jadi senyum tenang, matanya menatap kosong keluar jendela. Saya tahu kok, saya bukan manusia biasa. Saya cuma sisa dari yang tidak dikuburkan dengan benar. Kami semua membeku. Dimas menoleh ke arah kami. Saya pernah dimakamkan, tapi saya belum mati. Waktu itu saya cuma koma, dan saat saya sadar, saya sudah dikubur. Saya bangkit, tapi bukan sebagai manusia. Saya cuma roh dengan tubuh yang salah. Dimas Rianto adalah pasien 045. Tapi yang hidup sekarang bukan Dimas yang utuh, melainkan roh yang kembali untuk menyempurnakan kematiannya. Dan yang jadi 048 adalah kita semua yang menutupi kesalahannya. Dimas, atau entitas yang memakai tubuh Dimas, berdiri di hadapan kami dengan ketenangan yang menusuk. Tubuh ini bukan milik saya lagi, katanya sambil menyentuh dadanya. Ini hanya wadah, tapi nama saya sudah kalian kubur. Aku tak bisa bicara. Ardi menatapku penuh ketakutan. Dina menggenggam tanganku erat, tubuhnya bergetar. Rahmat justru mundur perlahan, matanya merah seperti menahan teriakan. Waktu itu, Dimas melanjutkan, aku masih bernafas, tapi kalian buru-buru timbun, tanpa kafan, tanpa doa, seolah aku cuma angka. Jadi sekarang kalian yang kutanya, siapa yang kalian pilih untuk menggantikan? Kami terpaku, mulut kering,
tenggorokan terkunci. Tiba-tiba, tubuh Dimas bergetar. Baunya mencuat ke atas, kepalanya miring seperti boneka rusak. Dari mulutnya mengalir lendir hitam pekat, jatuh ke lantai seperti darah yang sudah membeku. Tapi yang lebih menyeramkan, suara rintihan dari arah belakang tubuhnya. Kami menoleh, dan di belakang Dimas, bayangan hitam menyerupai jasad bungkuk, dengan mata kosong dan mulut sobek, berdiri membisu. Itu bukan makhluk, bukan hantu, tapi dosa yang berbentuk. Pilih satu, ulang Dimas, dengan suara 2 lapis. Yang mati malam ini, atau aku akan ambil 1 desa. Rahmat tak tahan, ia berteriak, ambil aku saja. Aku yang bakar plastik pembungkusnya. Aku yang gak ada ikut doa waktu ngubur. Tapi Dimas tertawa lirih. Kau tak cukup berdosa, tapi kau akan saksikan. Dan tiba-tiba, Dina terangkat ke udara. Kakinya menggantung. Tangan mencakar udara. Mulutnya terbuka tanpa suara. Ardi melompat hendak menariknya, tapi tubuh Dina terlempar ke belakang, menabrak dinding. Darah mengalir dari keningnya. Ia pingsan. Dimas mendekatiku. Matanya perlahan berubah, bukan jadi merah tapi kosong. Putih seluruhnya. Kau yang terakhir menyekop tanah ke tubuhku. Jadi kau yang kutanya terakhir. Apakah kau mengakui bahwa aku dulu manusia? Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya aku merasakan air mata jatuh begitu saja. Lalu aku berlutut. Tanganku gemetar. Aku minta maaf. Aku salah. Aku anggap kau cuma jasad. Bukan orang yang masih bisa didoakan. Aku takut. Dan karena takut, aku bunuh namamu. Hening. Hanya napas kami yang tersisa di udara. Dan Dimas perlahan tersenyum. Akhirnya, ada yang menyebut aku sebagai aku. Dan detik itu juga, tubuhnya roboh. Tanpa suara, tanpa teriakan. Seperti tidur. Tapi selamanya, tubuh Dimas yang kini tak lagi dihuni oleh roh dendam itu, tergeletak di lantai, tenang. Tak ada darah, tak ada luka. Hanya wajah yang kini tampak damai. Untuk pertama kalinya, aku mendekat perlahan, memeriksa nadinya. Tak ada detak, tapi juga tak ada dingin seperti mayat biasanya. Ardi dan Rahmat diam. Dina, yang tadi terpental, mulai siuman dengan kepala terikat kain basah. Ia menatap tubuh Dimas sambil bergumam lirih. Dia sudah pergi? Aku hanya mengangguk, tak yakin itu benar. Tapi yang mendominasi sekarang bukan rasa takut, melainkan lega. Ada yang telah dilepaskan, ada yang telah dikembalikan. Keesokan harinya, kami sepakat menguburkan Dimas Rianto dengan nama lengkap, kain kafan yang layak, doa, dan pengakuan di atas nisan, tidak lagi sebagai pasien 045, tapi sebagai manusia. Warga desa mulai berdatangan. Awalnya ragu, tapi setelah melihat proses pemakaman yang sederhana dan penuh rasa hormat, satu persatu ikut mengamini. Pak Lurah bahkan menangis saat membaca nama Dimas di papan nisan. Kita selama ini terlalu terburu-buru, terlalu takut, sampai lupa kalau jasad itu dulunya orang yang hidup. Dan sejak saat itu, suara-suara subuh menghilang. Tak ada lagi ketukan, tak ada lagi jejak lumpur. Tapi tidak semua orang selamat tanpa luka. Rahmat, seminggu setelahnya, memutuskan pindah dari desa.
Ia tak pernah bicara banyak, hanya meninggalkan satu catatan kecil. Saya tidak kuat tidur di tempat yang terlalu sepi, karena hening mengingatkan saya pada napas terakhir orang yang ingin hidup. Aku sendiri kembali ke rutinitas, menggali makam, membersihkan nisan, menyiram bunga. Tapi setiap malam Jumat, aku selalu menyempatkan waktu duduk di depan makam Dimas. Membaca doa, menyebut namanya. Karena aku tahu, selama namanya terus disebut, arwahnya tidak akan kembali menagih. Namun, pada suatu malam, saat aku hendak pulang dari pemakaman, aku melihat sesuatu samar. Bayangan laki-laki muda berdiri jauh di ujung area kubur. Ia tidak bergerak, hanya menatapku. Dan di dada bajunya tertulis angka 1, 000. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri di kejauhan. Angin malam berhembus, tapi tidak mengusik dedaunan di sekitar tubuhnya. Seolah kehadirannya tidak termasuk dalam aturan dunia ini. Aku menajamkan pandangan. 000. Angka itu tercetak samar di bagian dada bajunya. Bukan tulis tangan, bukan coretan, tapi seperti dicetak dari dalam kulit. Kau bukan bagian dari daftar, gumamku pelan. Bayangan itu menunduk lalu perlahan melangkah mundur dan menghilang di antara deretan nisan. Tanpa suara, tanpa jejak. Besoknya, aku cerita pada Ardi. Ia sudah mulai bisa tersenyum, walau sesekali masih terlihat gelisah. 000 angka pembuka, katanya sambil memikirkan sesuatu. Bisa jadi bukan pembuka, jawabku. Bisa jadi yang tertinggal sebelum semuanya dimulai. Kami lalu memeriksa kembali semua catatan lama. Dan benar, dalam daftar korban COVID pertama di desa Karangjati, ada satu nama yang tidak pernah dikuburkan. Seorang pemuda, petugas relawan. Namanya Imam Fauzi. Ia hilang saat mengantar jenazah pertama. Tidak pernah ditemukan, tidak tercatat sebagai korban, karena jasadnya tidak pernah kembali. Kalau 000 adalah dia, bisik Ardi. Berarti kita belum selesai. Namun bedanya, Imam tidak meminta untuk digali. Ia hanya menampakkan diri. Mungkin ingin menunjukkan bahwa masih ada yang tertinggal. Atau memperingatkan bahwa jangan sampai kesalahan itu diulang lagi. Beberapa hari kemudian, aku bersama Pak Lurah dan warga akhirnya memutuskan membangun tugu kecil di bukit pemakaman massal. Bukan untuk menandai korban-korban, tapi untuk mengabadikan nama-nama yang pernah dilupakan, termasuk Imam Fauzi. Sebuah batu besar bertuliskan, "Di sini kami pernah lupa, tapi kini kami belajar mengenang." Dan sejak hari itu, setiap warga yang melintasi bukit akan diam sejenak. Ada yang berdoa, ada yang menaruh bunga, ada yang hanya menunduk. Tapi semuanya sadar, kuburan bukan tempat kematian. Kuburan adalah tempat nama terakhir kali diingat. Sudah 2 bulan sejak tugu itu didirikan, desa Karangjati perlahan kembali normal. Warung Pak Suroto kini dijaga anaknya. Rumah Bu Murni masih kosong, tapi kini tak lagi terasa dingin. Dan malam-malam sunyi tak lagi berisi ketukan, suara tangis, atau napas berat dari dalam tanah. Tapi aku tidak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Setiap malam Jumat, aku naik ke bukit pemakaman, duduk di samping tugu. Membaca nama-nama yang terukir di sana, satu persatu, pelan-pelan. Karena aku tahu satu-satunya hal yang membuat mereka tetap tenang adalah jika mereka tetap diingat. Ardi sekarang tinggal di kota, menjadi jurnalis. Ia menulis artikel panjang berjudul
Kuburan tanpa nama dan dendam yang tak tuntas. Tentu ia tak menuliskan lokasi sebenarnya, tapi artikel itu viral dan beberapa mahasiswa datang ke desaku untuk riset. Aku hanya tertawa kecil saat melihat mereka. Karena semakin banyak yang menulis, semakin kecil kemungkinan roh-roh itu kembali menuntut pengakuan. Dina kembali ke kampus setelah pulih. Tapi ia tak lagi seperti dulu. Matanya selalu memandang sedikit lebih jauh dari orang lain. Dan tangannya sering gemetar jika mendengar suara lonceng ambulans. Rahmat tak pernah kembali. Tapi ia sesekali kirim pesan pendek. Pak Dar, masih suka naik ke bukit itu? Aku jawab, iya, karena mereka tak akan turun selama aku tetap naik. Suatu malam, aku membawa lempion ke atas bukit. Kutancapkan di samping tugu. Dan saat angin berembus, nyala lampu bergoyang seperti mengangguk. Di kejauhan, samar-samar aku melihat 3 sosok berdiri. Salah satunya Dimas, satunya Bu Murni, dan satu lagi Imam Fauzi mengenakan rompi relawan, tersenyum, dan mengangguk padaku. Mereka tidak mengganggu. Mereka hanya menunggu dikenang. Aku sadar satu hal. Cerita ini bukan tentang hantu, bukan tentang kematian. Cerita ini tentang bagaimana manusia bisa dibunuh 2 kali. Pertama saat tubuhnya mati. Kedua saat namanya dilupakan. Musim hujan datang lagi. Langit mendung, jalanan becek, dan suara kodok bersahutan dari sawah belakang rumah. Tapi tak ada lagi suara yang mengetuk di subuh hari. Tak ada lagi bayangan putih di antara pepohonan. Aku berdiri di depan tugu batu di atas bukit pemakaman massal Karangjati. Tanganku menyapu perlahan lumut yang mulai tumbuh di sela-sela huruf. Di sana terukir, Dimas Rianto 045, Bu Murni 047, Imam Fauzi 000, dan nama-nama lainnya. Dan aku tahu, setiap ukiran itu adalah janji. Janji bahwa mereka akan terus diingat sebagai manusia, bukan sekadar angka, bukan sekadar statistik pandemi. Hari ini, beberapa anak muda dari luar kota datang. Mereka meletakkan bunga, membaca pelan-pelan nama-nama yang tertulis. Beberapa bahkan menanyakan padaku, apakah benar di sini pernah ada kuburan massal? Aku hanya menjawab, ya. Dan disinilah banyak nama diselamatkan dari penghapusan. Mereka tertawa kecil, tak sepenuhnya mengerti. Tapi aku tidak marah. Karena tak semua orang bisa memahami apa yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang pernah bersalah. Kini aku tahu, memaafkan arwah bukan soal ritual, bukan soal doa panjang atau tabur bunga, tapi soal mengakui bahwa mereka pernah ada. Karena yang paling menyakitkan, bukan mati dalam kesendirian, tapi mati tanpa pernah diakui telah hidup. Aku berjalan menuruni bukit, membawa cangkul dan bunga sisa. Langit mulai gelap, tapi dalam hati, tak ada lagi yang perlu ditakuti. Karena kini mereka sudah pulang. Pesan moral, kematian bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari bagaimana kita dikenang. Orang bisa mati secara fisik, tapi hanya akan benar-benar hilang jika namanya tak pernah lagi disebut. Setiap manusia layak mendapat pengakuan, bahkan setelah kematiannya. Tak peduli seburuk apa keadaannya saat meninggal, mereka pernah hidup, bernapas, merasa takut, dan berharap seperti kita.